sebelah saya yang pegang ini sekarang ini kita coba memegang batu menhir. Batu menhir ini ada yang motifnya seorang manusia primitif yang berdiri tegak, tapi tidak ada yang lain. Selain di sini nggak ada. Telusuran di wilayah Nganjuk belum pernah ditemukan seperti ini. Nah, kali ini kita menemukan di beberapa lokasi ini banyak sekali bekas-bekas peninggalan era prasejarah, era primitif, khususnya di Pegunungan Gendeng atau Gunung Pandan yang ada di Desa Bendo Asri. Iya, dan loh. Di salah satu ini juga ada batu yang garis-garis juga, motif juga sama tadi yang di sebelah sana, ukuran besar panjang batu-batunya. Di sini juga nggak terlalu panjang, tapi ini juga garis-garis juga banyak sekali di sini. Garis-garis juga jelas banyak sekali di sini. Batu-batu yang menhir, sunan menhir ini semuanya banyak sudah rusak dan sudah ada berubah tempat. Sayang memang di sini lokasinya di hutan ya, bukan di dalam perkampungan. Tasnya batu besar. Nah, ini kita coba temukan salah satu batu lagi yang banyak motif-motif tulisan atau goret-goretan seperti ini. Juga banyak sekali ini, seperti ini. Cukup banyak. Ini masih in situ, belum tergeser sama sekali. Kali ini tim membersihkan secara pelan-pelan, harus halus menggunakan alat halus, nggak boleh menggunakan alat keras biar tidak merusak patung unfinished ya, unfinished yang jenisnya laki-laki. Sebabnya ada kelaminnya, ada kemaluannya laki-laki. Ular, ya, seperti ular itu karena hewan itu dianggap penting bagi dia. Mungkin pernah menolong apa pada kehidupan mereka, berpengaruh, sehingga itu divisualisasikan dalam bentuk patung tadi. Sedangkan ini juga divisualisasikan oleh seorang tokoh laki-laki. Tentu ini adalah Berarti ini bisa dibilang orang yang berpengaruh, orang betul yang pada penting sebelumnya. itu. Nah, jadi entah pimpinannya, entah orang tuanya, entah siapa itu mereka yang ini sangat berpengaruh, ya, berpengaruh sehingga digambarkanlah dengan cara seperti ini. Itu sekali lagi fungsinya adalah sebagai menhir ya. Menhir itu yang oleh masyarakat megalitik itu kan digunakan sebagai media untuk berdoa kepada roh leluhurnya. Nah, kemudian kenapa menhirnya ini tergambarkan sosok manusia laki-laki? Nah, dimungkinkan tokoh yang penting itu digambarkan sebagai sosok laki-laki itu tadi di dalam menhir itu, sehingga itu menjadi satu kesatuan supaya yang dituju itu adalah benar-benar orang itu ya, atau leluhurnya itu gitu.
Ini konsep berpikirnya dulu adalah sederhana seperti itu. Jadi sama seperti yang Watulo ya, itu prinsipnya ada sebagai menhir, dan ada juga yang menhirnya murni menhir ya, ada di sekitar itu. Nah, jadi karena batu ular itu digambarkan karena ada sosok ular dulu atau yang seperti apa, hewan seperti apa yang dimaksudkan oleh masyarakat pada saat itu berperan ya, berperan terhadap kehidupan mereka. Nah, itu akhirnya digambarkanlah ke wujud-wujud yang dalam menhir itu. Nah, ini yang cukup menarik untuk di area Bendo Asri. Mungkin kalau kita lihat dari motif dan bentuknya, mungkin apakah manusia purba primitif yang era prasejarahnya itu sudah mengenal logam atau belum? Kalau saya yakin ini setelah kehidupan manusia purbanya. Jadi mereka sudah mengenal koloni ya, koloni berkelompok, ada sosok pemimpin ya, kemudian mereka sepertinya di sini sudah mulai bercocok tanam. Nah, ini setelah purbanya, masa purba. Jadi mereka sudah mulai mengenal logam. Nah, kalau mengenal logam, mereka kemungkinan ada sudah masa bercocok atau nomadennya sudah mulai berkurang dan mulai mengembangkan diri dengan bercocok tanam. Nah, dia sudah mengenal logam untuk membantu mereka dalam mengembangkan tanaman-tanaman sebagai penghasil bahan makanannya. Jelas ini yang di atas ini sebagai kepala manusia. Terus coba ke bawah, ini ada badan, ini ada tangan yang masih kelihatan. Kasih tangan, ini badannya ini kelihatan hingga sampai bawah. Ini ada kaki, dua masih ada. Di sini juga memperlihatkan agak detail. Di sini ada kelamin, berarti ini apakah ini kelamin seorang laki-laki atau tokoh yang mungkin dianggap sebagai tokoh utama, sebagai pimpinan suku atau manusia purba masa itu, manusia primitif pada masa itu. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya aja sudah kelihatan bahwasanya di sini bentuknya masih primitif ya, seperti ini. Dan selain ini kelihatannya ini bentuk motif ini juga yang satu sisi ini enggak terlalu bawah, ini sampai bawah ini kelihatannya sambil membawa alat-alat entah itu pusaka atau mungkin alat untuk berburu atau gimana, ini masih kelihatan. Nah, jadi itu kalau kita lihat dari bentuknya ini kelihatan bahwa ini betul-betul motifnya masih primitif, dan di sekitar sini masih banyak peninggalan-peninggalan primitif yang masih ada, batu-batu gores-gores yang seperti itu, dan ada batu menhir yang paling banyak di sini. Kita coba satu lagi, ada batu ukuran besar. Ini juga di sini nggak kuat jelas ini, dan terlalu besar ukurannya seperti ini. Ini banyak goresan-goresan juga, goresan peninggalan lama, dan informasi masyarakat goresan ini nggak ada yang tahu siapa yang membuat, siapa yang gores, siapa yang memahat, juga nggak ada yang tahu. Rata-rata yang ukuran batu besar-besar maupun yang tinggi-tinggi besar panjang-panjang itu seperti itu bentuknya.